Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Ya, dengan saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Masih dalam seri 10 menjaga kehidupan agar berhasil, dan edisi kali ini kita berbicara menjaga mulut. Firman Tuhan berkata, jagailah mulutmu. Di dalam kitab Mika pasalnya yang ke-7 ayat 5 dikatakan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Kita masih ingat bagaimana kisah heroik dari seorang Simpson. Simpson seorang yang hebat, hakim yang diurapi luar biasa dengan kekuatan yang luar biasa. Dia adalah anak Nazar dan rahasia kekuatannya terletak pada rambutnya. Tapi dengan berbaring-baring, bermanja ria di pangkuan Delilah, akhirnya bisa terjebak. Dan akhirnya dia bisa lepas ngomong, lepas kata, dan terbongkarlah rahasianya. Itu orang yang lepas kata, tidak bisa menjaga pintu mulutnya. Orang yang berhasil menjaga hati, berhasil menjaga langkah, berhasil menjaga pintu bibirnya, pintu mulutnya. Saya selalu berkata, Tuhan, berjagalah di pintu bibir hambamu, berjagalah di lidahku, sehingga setiap kata-kata yang diucapkan, terlebih ketika memberitakan firman Tuhan, tidak ada dusta, tidak ada semangat untuk membesarkan diri sendiri, tidak ada pencarian nama dan hal-hal lain yang tidak patut. Itu sebabnya penting menjaga pintu mulut kita. Kalau kita berhasil menjaga hati, berhasil menjaga langkah, dan berhasil menjaga pintu mulut, dengan kata lain, kata-kata kita bisa dipegang, kata-kata kita bisa diuji, kata-kata kita bisa dibuktikan. Saya tidak mengatakan bahwa nobody perfect. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang bahwa sudah sangat sempurna, tetapi kita perlu menjaga pintu mulut kita. Kita tahu bahwa banyak sekali firman Tuhan yang berbicara tentang mulut di dalam kitab Amsal. Banyak sekali firman Tuhan mengatakan tentang bagaimana menjaga mulut, sebab ada orang-orang yang dari buah mulutnya lah. Kalau kita lihat Amsal 13 ayat 2, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya sendiri. Jadi tiap dia berkata, dia merugikan dirinya sendiri. Tetapi kata-kata yang dijaga dengan baik akan membawa keberuntungan. Dia akan mengawasi, bahkan dapat dipercaya. Di dalam karunia-karunia Roh Kudus ada juga karunia hikmat berkata-kata. Dan itu sangat menyelamatkan, sangat menguntungkan. Dan bahkan bukan saja diri kita sendiri, tapi komunitas kita, gereja Tuhan, dibangun dengan berhasilnya kita menjaga pintu mulut kita. Itu sebabnya dalam edisi kali ini kita berbicara tentang pentingnya menjaga mulut. Jangan sampai ada orang-orang bocor mulut, bocor bibir yang meleter ke sana kemari. Ada juga orang-orang yang berbicara asal berbicara, tidak ada kata-kata yang bermanfaat, tidak ada kata-kata yang menghibur, tidak ada kata-kata yang membangun. Tetapi menjaga pintu mulut kita itu sangat penting. Itu sebabnya kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan kita dengan 2 mata, 2 lubang hidung, rongga hidung, 2 telinga, dan hanya 1 mulut, bahwa kita penting menjaga tiap-tiap ujaran kita, perkataan kita. Apalagi sekarang kita bisa dijerat dengan undang-undang IT dan tentang hoax apabila kita sembarang mengucapkan kata-kata kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan dengan malaikatnya berjaga di pintu mulut kita, sehingga setiap perkataan kita hanya perkataan yang bermanfaat, yang berguna, yang membangun, membawa keberuntungan baik bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain, terutama gereja Tuhan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Masih dari saya, Henry Dunan Sirait, dalam program Dari Rumah ke Rumah. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita.